Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan channel tutorial info dan hiburan. Kali ini di hari Minggu tanggal 19 Desember 2021. Kali ini channel saya menginformasikan untuk rekomendasi liburan atau hiburan weekend ke Curug Teduh di alamat Jalan Purbaratu, Marga Cinta, masih di kota Tasikmalaya ya. Suasana panorama menurut informasi yang saya terima, tinggi curug kurang lebih 30-50 meter ya. Kebetulan ini di waktu sore hari di jam 14.08. Saya biasa traveling sama CS saya aja nih. Dia masih status single, barangkali masih minat. Si ganteng kalem. Sini juga ada rekan-rekan yang lainnya ya yang datang. Perjalanan pun cukup lumayan terjang ya. Suasana lumayan dingin. Oke. Barangkali ada yang minat bisa langsung ke TKP ya. Masih di kota Tasikmalaya. Di sini curugnya juga ada dua ya. Yang satunya lagi masih berada di bawah. Ya. Masih di bawah ya. Tadi saya ngambil videonya dari atas. Kita berlanjut ke curug yang di bawah ya. Lumayan sedikit agak jauh. Ini tempatnya lumayan, bisa dipakai berenang juga ya. Airnya sangat tenang sekali. Om Jen mau berenang? Oh enggak katanya. Yuk. Wah lumayan. Ini sedikit istirahat sebentar karena perjalanan lumayan cukup melelahkan ya. Oh, curug anak ya? Oh. Itu curug anaknya. Itu yang besarnya ya. Yang tadi udah kelewat. Suasana menjadi tenang. Barangkali ada yang minat untuk liburan ke curug-curug atau tempat wisata, bisa tinggalkan komentar untuk gabung bersama kami
dari kota Tasikmalaya, tinggalkan di kolom komentar kami ya. Silakan. Kami berangkat ke ini nggak menentu ya. Terkadang ada di hari Sabtu atau Minggu atau di hari yang lainnya, karena kami juga mempunyai pekerjaannya masing-masing. Ini sahabat saya juga setiap hari ya, dia pergi ke lapangan. Mr. Jen, dia masih status single ya, barangkali ada yang minat mungkin. Oke, dia masih muda kok, 17. Itu nggak tahu kurangnya, nggak tahu lebihnya. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut ke kemana ya enaknya? Katanya Om Jenny nggak mau berenang, takut air. Suasana di bawah enak. Ngerokok dulu bos. Katanya masih pengen santai dulu. Cuman kopinya nggak ada. Masih alami. Masih alami. Belum ada yang jualan, belum ada yang dagang. Masih dikelola sama warga setempat. Oke. Untuk itu biaya dari apa namanya? Dari tempat tinggal kita ke sini biaya kurang lebih berapa ya ngeluarinnya, Mbak? Mungkin ada biaya-biaya seperti parkir, tiket masuk atau apanya? Bisa dijelaskan mungkin barangkali. Beliau mau lebih tahu karena dia sering bepergian ke tempat wisata. Sementara ini nggak ada, belum ada tiket masuk. Cuman kalau kita parkir ya bayarlah parkir ke orang yang ditempatin gitu, tempatin kendaraan kita. Untuk sementara ini belum ada biaya tiket masuk, soalnya masih alami, masih dikelola oleh warga setempat, jadi belum ada pengelola dari pemerintah, dari Karang Taruna juga belum sepenuhnya gitu. Ini aset wisata Kota Tasikmalaya yang perlu dilestarikan lagi. Juga untuk warna wisata Kota Tasikmalaya. Sip. Untuk dari jarak tempuh, Bapak ini dari mana ya Pak? Jarak tempuh dari rumah ke sini berapa jam? Kalau dari rumah cuman 15 menit. Oh, 15 menit. Itu dari mana ya? Dari Kota Tasik, Yuda Negara. Oh, pusat kota ya? Iya, pusat kota. Oh, jadi lumayan lah, tidak mengeluarkan biaya banyak. Cuma kalau mungkin kedepannya lagi kalau dikelola sama pemerintah, insya Allah akan lebih maju, akan lebih menarik. Alhamdulillah, mungkin mudah-mudahan ya kita sambil berdoa aja, semoga yang terbaik ya. Kalau untuk transportasi menuju ke lokasi, apakah bisa ditempuh dengan mobil atau bisa masuk ke lokasi? Kalau mobil bisa kendaraan roda 4 bisa, cuman nyampe ke lokasinya jalan lagi gitu, jalan sekitar 500 meter ya, gak jauh lah. Cuman kondisinya ini masih belum terawat gitu, jadi masih belum ada pengelolaan dari pemerintah setempat, lurahan maupun dari kabupaten, dari Kota Madia gitu. Ya, dari masyarakat sendiri, inisiatif dari masyarakat sendiri. Gitu, iya. Jadi masih alami, masih perlu banyak yang harus dibenahi lagi. Kalau untuk di kilometer dari pusat kota kurang lebih berapa kilo ya Pak untuk ke lokasi? Kurang lebih 5 km dari pusat kota. Cuman ngambilnya dari
dari Kelurahan Kamulian, Desa Kamulian. Bisa lewat Desa Kamulian masuk, kurang lebih dari jalan provinsi menuju ke lokasi itu kurang lebih 1,5 kilo. Jadi nggak terlalu jauh. Selain dari tempat wisata ini, Bapak pernah kemana aja ya Pak? Ke tempat wisata curug-curug yang lainnya? Alhamdulillah sih selama ini udah dari wilayah dari wilayah Tasikmalaya khususnya ya. Iya, iya. Dari Tasikmalaya yang sudah di itu Curug Badak, Curug 7, Ciamis, Panjalu, terus Curug apa lagi? Yang di Sayang itu ada yang di Sayang itu, di Curug Batu Black. Ya. Banyak lagi lah, masih banyak gitu, yang belum, sebenarnya masih banyak sih yang belum dikunjungi, yang berhubung waktunya terbentur sama kerjaan, jadi ya ikutin waktu libur aja. Oh, gitu. Apakah waktu liburnya itu tetap di hari Minggu atau gimana Pak? Ya, hari Minggu. Dan hari Minggu kebetulan libur, jadi ada kesempatan, ada waktu itu hari Minggu aja. Jadi hari biasa kita aktivitas kerja. Biasa kalau misalkan kita pergi sama komunitas atau berapa orang ya Pak? Kalau saya sendiri sih berdua aja sama teman, Oh, sama teman ya, teman deket lah gitu. Namanya Aris. Nih, Aris. Halo, selamat datang. Saya Aris, teman dari Om Zen yang selalu berwisata menuju curug atau tempat wisata yang lainnya. Ini kebetulan saya berada di Curug Teduh di Kota Tasikmalaya ya, masih di Kota Tasikmalaya. Terus barangkali ada yang berminat untuk gabung bersama kami untuk berlibur atau gimana, bisa tinggalkan di kolom komentar channel video ini ya. Oke, kita kembali lagi bersama Om Zen. Om Zen, kalau misalkan kita mau ikut nih, harus berhubungan atau berkomunikasi dengan siapa nih? Kalau mau ikut ya tinggal kontak aja Aris aja. Oh, kayak gitu ya. Aris, dan dia seorang penggembara wisata. Ya, dia cukup berpengalaman dalam wisata kuliner juga. Barangkali ada informasi kuliner yang mungkin Anda bisa melewatkan waktu untuk beristirahat, untuk bersantai-santai di kuliner tersebut. Silahkan hubungi Aris, teman saya. Ya, kayak gitu mungkin dari Om Zen yang bisa disampaikan, bisa dihubungi dengan kontak person Aris. Nanti nomornya bisa dibagikan di dalam kolom komentar ya video ini. Om Zen, kalau misalkan kita ikut nih, misalkan perjalanan itu cukup jauh, apakah di situ-situ tersebut atau di curug-curug tersebut ada menyediakan penginapan yang lainnya ada? Oh, kebetulan sebagian wisata yang sudah ada itu, yang dulu dikelola pemerintah itu ada. Iya. Ada penginapan. Cuman yang lainnya masih nggak ada, belum ada. Ya tempat-tempat untuk makan-makan sih ada, untuk hiburan ada. Cuman untuk sebagian ada yang belum ada penginapan belum. Soalnya mungkin jarak dari lokasi penduduk ke curugnya terlalu jauh gitu. Kalau biasa itu Om Jen, kalau misalkan kita di perjalanan jauh gitu ya, biaya penginapan itu biasa berapa ya?
Apakah ada di nominal 20.000 per malam atau gimana? Atau berapa? Ya kurang lebih ada yang 100.000 per malam ada. Itu biasanya Ya, untuk berapa tergantung. orang? Untuk 2 orang. 2 orang. 2 orang. Untuk orang yang sering berziarah mungkin bisa ke tempat ziarah Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan. Mungkin sebagian masyarakat sudah mengenal Pamijahan. Iya, iya. Kalau dari Tasikmalaya kurang lebih sekitar 50 meter ada 50 kilo. kilometer dari kota Tasikmalaya ke arah selatan. Jalan juga jalan provinsi, banyak dilalui oleh kendaraan bis pribadi gitu. Misalkan ini ada seorang cewek gitu yang mau ngikut ke tim Anda misalkan. Apakah bisa gitu, Pak? Bisa untuk bergabung dengan Anda? Ya, welcome aja sih. Bisa aja. Jadi terbuka untuk siapa aja ya, Pak ya? Terbuka. Kita menjalin silaturahmi untuk sesama kita yang pecinta warna wisata. Silakan aja bergabung, boleh. Mungkin khususnya untuk pecinta alam sangat cocok ya? Wah, cocok sekali. Cocok sekali ya. Soalnya ini selalu berhubungan dengan alam ya, Pak? Iya, betul. Ya, gitu. Apakah Bapak juga ada basic dari pecinta alam, Pak, waktu sekolah atau gimana? Kebetulan kalau saya sendiri sih belum. Sekarang aja menikmati liburan pemandangan alam. Jadi kalau pemandangan alam itu Bisa menjernihkan mungkin ya? Iya, menjernihkan pikiran. Kita lagi suntuk, lagi pikiran kita udah seharian kita kerja. Gitu. Kalau ke alam kan bisa melihat pemandangan yang indah gitu. Beda lagi kalau ke tempat-tempat mal-mal kan suntuk. Oh, iya. Ada nilai tersendiri lah kalau ke tempat wisata itu. Pengalaman yang paling yang sangat dinikmati di Curug Bana ya, Pak? Kalau yang paling bagus wahananya itu di Curug Badak. Oh, itu di mana, Pak? Curug Badak di Sayong. Di Sayong. Apakah pemilik channel juga ini mengetahui dan pernah upload? Oh iya, pernah dia. Pernah. Kan dia biasa ke sana dia. Ini di sana juga tempat-tempat untuk makan, untuk istirahat juga, hiburan ada. Jadi ada 2 lokasi. Lokasi Curug Cibadak itu ada curugnya sama Curug Hanoman, ada 2 ya, yang kecil. Iya. Curug Hanoman. Batu Hanoman mungkin ya? Ya, Batu Aha. Hanoman. Ya, Batu Hanoman. Lain kali kalau misalkan kita ini bisa janjian atau gimana ya, Pak, biar enak kalau misalkan kita ini dari luar kota untuk minta dipandu atau gabung di tim Anda gimana ya, Pak? Bisa? Bisa menghubungi Aris aja, Aris. Oh gitu. Aris. Ya, teman saya tadi yang Aris itu. Oh. Kamu tahu. Sip, oke. Ngobrol-ngobrol ini udah jam 14.26 ya, Pak. Masih betah di sini atau mau kembali pulang atau sekalian barangkali dari luar kota atau yang belum mengenal jalan pulangnya atau jalur kembali pulangnya kayak gimana, boleh? Ya, boleh. Mau kapan ya, Pak, pulangnya? Sekalian saya juga mau mengikuti ini jalannya seperti apa gitu. Ya. Boleh? Kebetulan karena saya juga kan belum semuanya dibenahi gitu. Masih alam gitu, masih belum tertata rapi. Jadi jalannya juga cukup rumit sih. Cuman ya kedepannya mungkin nanti ada pihak warga di sini ada yang berinisiatif juga
mungkin kedepannya lebih bagus kan. Nggak terlalu jauh sih jalannya. Tapi ini cocok untuk wisata keluarga nggak Pak? Kalau keluarga ya cocok sekali sih, lumayan bagus. Masih di sini Pak atau mau kita pulang sekarang? Ayo kita lanjut jalan aja, kita sambil lihat perjalanan kita. Wah, jalannya cukup lumayan ya. Ya Om. Ya, kebetulan ini mungkin airnya habis hujan, jadi airnya keruh. Kalau hari-hari biasa kan jernih airnya. Jadi mungkin ini kan dari hulunya itu hujan, jadi airnya kurang jernih. Yuk, kita berlanjut. Buat mancing juga bisa ini di sini. Mancing ikan, yang suka hobi mancing, barangkali ada mancingnya. Damang Pak. Alhamdulillah nih. Paling itu apa dia? Bang. Oh, Damang Pak. ajalan dinya kan ini. Tinggal pemerintah. Banyak ikannya di sini tuh. Banyak yang menjala ikan. Kebetulan kan habis hujan biasa banyak ikan yang terbawa arus. Mari kita ke slow. Om, apakah ini Curug Teduh itu udah pada tahu ya tempat ini? Sebagian masyarakat belum ada yang tahu. Kalau daerah sini sih mungkin udah pada tahu, cuman dari luar kota belum pada tahu. Oh gitu. Untuk wilayah Tasik sini mungkin belum ada yang tahu sini gitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya di channel ini, pemilik channel tutorial info dan hiburan ini bisa membantu ya. Iya, ya. Mudah-mudahan sih. Semakin ramai dan bisa berbagi lebih rezeki lebih ya. Iya, ya. Amin, mudah-mudahan. Ini jalannya lumayan cukup ya rekan-rekan. Jadi cukup terjang, jadi harus ekstra hati-hati. Atau bisa minta dipandu dengan penduduk setempat ya. Om, biasanya kalau misalkan bepergian itu pakai alat transportasi apa ya Pak? Ya kalau saya sih naik motor lebih enak.
Oh Beda gitu kayak ya. motor, lebih santai. Bisa lebih irit juga dari itu ya. Iya. Wah, Bapak masih sehat ya, Pak? Oh, alhamdulillah. Wah. Wah. Kalau boleh tahu, untuk rekan-rekan semua, Bapak udah berusia berapa tahun ya, Pak? Kok kayak seperti masih muda gitu? Ya. Oh, kalau saya sih udah masih 20 tahun. Saya bercanda. Ya gitu, kalau orang apa namanya, mungkin kalau dari orang lapangan harus banyak bercanda jadi tetap awet muda mungkin. Alhamdulillah kita sudah berada di atas. Sebentar lagi kita sampai di lokasi tempat parkir di mana alat transportasi itu kita parkirkan ya. Wah, benar-benar mantap ini Curug. Curug Teduh, tempatnya teduh juga. Wah, mantap kayaknya ini. Wah. Pak Jen lebih semangat, lebih sehat. Kayaknya dia juga berkeringat banyak. Lihat. Kalori. Pembakar kalori. Ini udah ada umur-umurnya, cuman di ketarapi udah ada nih. Oh iya. Kalau tempat cuman belum diperbaiki. Ini mungkin lahan untuk para jualan nantinya, untuk berdagang. Ya. Oh iya ya. Kayaknya kalau untuk ini Pak yang suka merokok atau suka gadang, kayaknya ini bisa lebih banyak mengeluarkan kalori ya Pak. Iya, pasti. Pasti soalnya ini kan dia juga pasti tanah. Kalau hujan mungkin licin kalau hujan. Belum ada batu-batu untuk berjalan gitu. Ini masih tanah nih, kelihatan. Oh iya, oh, iya. Kalau di pinggir jalannya Pak, apakah ada warung nasi ya tempat kita makan atau beristirahat? Kalau warung-warung ada sih, warung. Warung ada, warung biasa, warung rumahan. Makanan bisa sih. Kalau nasi mungkin agak depannya lagi di kampung sebelah. Kebetulan kita udah nyampe ke perkampungan. Udah nyampe ke perkampungan.
Benar. Coba lihat. Alhamdulillah rekan-rekan semua, kita sudah ada di depan curug ya. Ini namanya Curug Teduh Pun Baik Fak. Sini ya, udah ada di gerbang. Perjalanan kurang lebih 10 menit atau 5 menitan lah. Kita menuju ke depannya ya. Itu kebetulan alat transportasi yang Om Jen pakai, merek Vega Air, di depan yang berwarna biru ya. Kita minum-minum dulu, Pak. Haus, Bos. Haus, Bos. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin, telah nyampe di tempat pengistirahatan. Kita istirahat sebentar yuk. Teh ya es teh. Aya rasa mangga. Naon we manggana? Mangga, ada mau dua we. Rekomendasi untuk tempat pengistirahatan bisa di sini ya. Di warung ini dimana tempatnya nggak terlalu jauh dari gerbang masuk ke Curug Teduh ya. Tepat di bawahnya ada perumahan. Mungkin untuk ikut parkir masih bisa ya. Saya masih tempat parkir di jalan. Tempatnya enak, adem. Wis. Tuh nengnya rajin nih. Tuh. Om Jet keringat banyak. Wah, sehat. Sehat. Membakar lemak. Membakar lemak. Badai lebat. Arek masuk mah di kana video. Teh badai. Suara ada. Kita sekantanan promosional. Serius. Coba kayak kan aja. Kamu tuh di orang. Sekarang bergantian ya rekan-rekan. Aduh. Sarang teteh sate mana wi? Oh, sarang teh Iis nano kagungan anak. Biasa rekomendasi pilih terang namina teh Iis. Oh. Warung insya Allah serba ada ya. Tapi itu main ketinunya.
Kemudian kepinuk biasa weekend para linuk. Tadi video ceng. Tadi ya naman. Sekarang belerkan halawi ceng. Jangan belerkan halawi ceng. Kita ngopi-ngopi dulu, istirahat. Insya Allah rencana untuk selanjutnya kita mau berencana kemana ya Pak? Ke Curug Manitin, Itu di mana Pak? daerah Salopa. Oh, daerah Salopa. Pernah ke sana atau baru mau menuju? Udah pernah. Lumayan curugnya tinggi juga sih. Untuk berenang juga luas. Oh, bisa dipakai berenang juga ya? Bisa. Jarak tempuh dari pusat kota ke Salopa berapa jam Pak? Kalau dari naik motor mungkin 1 jam, 1,5 jam. Nyampe 1,5 jam. Kalau naik kendaraan roda 4 mungkin 2 jaman lah. Pasti agak terlambat ya kalau pakai roda 4 ya Pak? Iya. Udah jalurnya juga udah enak, udah jalur provinsi juga itu. Cuman ke dalamnya, ke curugnya memang masih jalan kampung lah, perkampungan. Apakah curug yang besok akan dituju itu udah diupload? Belum. Oh, jadi belum ada di channel itu ya Pak? Belum ada. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan udah itu bisa diupload ya Pak. Iya, Kita berbagi tempat wisata. Bisa. Masih banyak tempat-tempat wisata. Diminum dulu Pak, Siap. biar segar. Waktu untuk dan tempat kita awal berangkat udah ditentukan Pak? Ya, sudah. Untuk ke Salopa? Oh, belum ada waktunya nih. Gimana kesibukan kita aja sih. Udah santainya aja kita. Gak fokuskan hari ini hari itu gitu. Oh gitu ya. Jadi lihat dulu sikonnya. Lihat sikon. Kayak gitu. Iya. Masih banyak sih tempat wisata yang belum kita kunjungi. Mungkin teman-teman juga kalau mau ikut boleh bergabung, boleh pakai kendaraan roda 2 boleh. Kalau anak kan sih roda 2. Roda 4 kan masuk ke jalur-jalur kecilnya juga susah ya. Bisa menghubungi Aris nanti ya kalau mau mungkin ada resolusi lain gitu dari teman-teman, mau kesini ya boleh. Oke. Terima kasih Om Jen. Semoga bermanfaat ya. Ini informasinya. Kita ngopi dulu. Ya. Wis, mantap. Segar. Sekian ya rekan-rekan yang bisa saya informasikan tentang informasi rekomendasi untuk hiburan keluarga. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih ya. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.